Pada peternakan semut rangrang dengan metode rak, sering sekali terjadi semut rangrang melarikan diri dari rak budidaya. Simak video ini sampai akhir, jangan di skip agar Anda bisa dengan mudah mengatasinya jika hal ini terjadi pada peternakan semut rangrang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. Sesuai dengan janji kami kemarin pada video tentang semut rangrang yang melarikan diri, maka pada video kali ini kami ingin menyajikan tentang cara mengembalikan semut rangrang yang terlanjur melarikan diri untuk dikembalikan ke rak budidaya. Sebagian peternak mungkin akan mengabaikan semut rangrang yang terlanjur melarikan diri ini dan tidak berusaha mengambilnya dikarenakan mendapatkan semut rangrang secara gratis dari alam liar. Namun dalam hal ini kami menyarankan untuk semua peternak semut rangrang agar jika ada semut rangrang yang terlanjur melarikan diri untuk segera diambil dan dikembalikan ke rak budidaya karena semut rangrang tidak akan bisa hidup tanpa berkoloni secara lengkap. Sejak kami mengawali beternak semut rangrang tahun 2013, kami membiasakan diri untuk mengambil dan mengembalikan semut rangrang yang melarikan diri dari rak budidaya walaupun hanya 1 atau 2 semut saja. Bagi kami, seekor semut saja adalah hewan peliharaan yang sangat berharga. Pada video ini akan kami bagikan beberapa cara untuk mengambil semut rangrang yang terlanjur melarikan diri untuk dikembalikan ke rak budidaya. Cara-cara ini berdasarkan pengalaman kami selama beternak semut rangrang. Anda bisa memilih salah satu cara sesuai dengan kondisi pada peternakan semut rangrang Anda. Dan jika Anda mempunyai cara yang lebih efektif, bisa Anda tuliskan di kolom komentar agar kami juga bertambah pengetahuan. Baiklah, mari kita mulai cara yang pertama untuk mengembalikan semut rangrang yang terlanjur melarikan diri. Cara yang pertama adalah dengan memberikan larutan air gula dengan tujuan agar semut rangrang terkumpul di sini. Larutan air gula ini kita buat sedikit lebih kental dari biasanya kita membuatkan minuman untuk semut rangrang. Sebagai contoh, bisa kita buatkan dengan perbandingan 2 sendok makan gula tebu dilarutkan ke dalam 200 cc air. Selanjutnya, larutan air gula ini kita letakkan di dekat semut rangrang berkeliaran. Kita tunggu sampai semut rangrang terkumpul di wadah ini. Dengan memberikan pancingan larutan air gula ini, diharapkan semut rangrang yang melarikan diri dari rak budidaya ini terkumpul sehingga kita dengan mudah untuk mengembalikannya ke rak budidaya. Ada kelemahan dari cara ini, yaitu kadang-kadang larutan air gula yang kita sediakan untuk memancing semut rangrang agar terkumpul justru malah ditemukan oleh semut spesies lain yang meminumnya. Jika kondisinya sudah seperti ini, maka semut rangrang tidak akan berani mendekat larutan air gula yang kita sediakan. Kelemahan selanjutnya dari cara ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu semut rangrang terkumpul dan meminum larutan air gula ini cukup lama. Ini bisa memakan waktu selama berjam-jam. Nantinya, setelah semut-semut ini terkumpul dan meminum larutan air gula, maka kita bisa memindahkannya bersama wadah ini ke rak budidaya. Cara yang selanjutnya adalah dengan meletakkan ratu semut rangrang di dekat semut-semut yang berkeliaran ini. Ratu semut rangrang memiliki daya tarik tersendiri bagi semut-semut pekerja. Semut-semut pekerja yang mengetahui keberadaan ratu ini akan segera mengerumuninya dan memberikan pengamanan yang sangat ketat. Sebelum meletakkan ratu semut rangrang ini, harus kita pastikan bahwa tempat ini aman dari segala gangguan dan predator. Salah satu kelemahan dari cara ini sama seperti kelemahan pada cara yang pertama tadi, yaitu membutuhkan waktu selama beberapa jam agar semut rangrang bisa terkumpul dan terkonsentrasi pada sang ratu.
Kelemahan yang lain dari cara ini adalah kita harus senantiasa mengawasi sang ratu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sang ratu adalah elemen utama dari koloni semut rangrang. Nantinya, setelah semua semut rangrang pekerja ini terkumpul, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memindahkannya atau mengembalikannya ke rak budidaya agar mereka kembali berkumpul bersama koloninya. Kelebihan dari kedua cara yang sudah kita ulas ini adalah pengambilan semut rangrang ini dilakukan secara halus dan bukan pemaksaan. Cara untuk mengembalikan semut rangrang ke koloninya atau ke rak budidaya yang selanjutnya adalah dengan cara memungutnya satu persatu dengan tangan. Kelebihan dari cara ini adalah tidak membutuhkan waktu yang lama. Atau bisa dibilang cara ini adalah salah satu cara cepat untuk mengembalikan semut rangrang ke rak budidaya kembali. Kelemahan dari cara ini adalah hanya efektif untuk mengembalikan semut rangrang dalam jumlah yang sedikit. Kita juga harus ekstra hati-hati dalam pengambilannya agar semut rangrang tidak terluka karena kita pegang. Dalam mengembalikan semut ke rak budidaya juga harus ekstra hati-hati. Kita letakkan semut ini pada bagian rak budidaya yang sepi dari semut yang lain. Ini dimaksudkan agar semut rangrang yang kita kembalikan ke rak budidaya tidak dikeroyok oleh semut yang lain yang menganggap ini adalah sebuah ancaman bagi mereka. Dengan cara kehati-hatian seperti ini, memberikan waktu untuk semut rangrang saling mengenali dan mengidentifikasi bahwa mereka adalah teman sekoloni dan bukan ancaman yang datang secara tiba-tiba. Jika kita perhatikan lebih seksama lagi, nampak di sini ada seekor semut yang seperti sedang menggigit temannya sendiri. Yang terjadi sebenarnya adalah semut ini sedang mengobati temannya yang terluka. Ini sungguh luar biasa. Belum tentu kemampuan mengobati temannya sendiri ini dimiliki oleh hewan spesies lain. Pada video mendatang akan kami ulas lebih rinci tentang hal ini. Maka dari itu, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video baru yang kami upload. Selanjutnya, cara keempat untuk mengembalikan semut rangrang yang terlanjur melarikan diri adalah dengan mengumpulkannya ke dalam sebuah nampan. Untuk peralatan yang dibutuhkan dalam cara ini adalah sebuah nampan yang dindingnya sudah dilumuri dengan tepung dan juga sebuah kuas. Mari kita langsung praktekkan saja cara untuk mengambil semut rangrang yang melarikan diri ini dan merayap pada dinding. Kita sapu semut-semut ini dan kita kumpulkan pada nampan. Bagi Anda yang belum terbiasa melakukan ini, sebaiknya menggunakan pengaman berupa sarung tangan karet agar tidak digigit semut rangrang seperti pada video terdahulu yang pernah kami ulas tentang cara agar tidak digigit oleh semut rangrang. Kita ambil dan kita kumpulkan semua semut rangrang ini sampai tidak ada yang tersisa. Kelebihan dari cara ini adalah bisa dilakukan dengan cepat sehingga semut rangrang bisa dengan cepat pula untuk kembali ke koloninya. Kekurangannya adalah cara ini sedikit lebih kasar daripada 3 cara yang sebelumnya. Jika tidak berhati-hati dalam penyapuan ini, bisa saja mengakibatkan semut rangrang terluka atau bahkan mati. Dan tentunya ini adalah hal yang tidak kita inginkan terjadi pada hewan peliharaan kita. Maka dari itu, cara ini harus dilakukan dengan hati-hati agar semut rangrang tidak terluka oleh kuas yang kita gunakan. Dapat kita lihat di sini, semut rangrang tidak bisa keluar dari nampan karena terpeleset oleh tepung yang sudah kita lumurkan sebelumnya. Selanjutnya, nampan berisi semut-semut ini kita letakkan di rak budidaya. Dan demi kehati-hatian, jangan langsung menumpahkan semut-semut ini dari nampan ke rak budidaya.
Jika langsung kita tumpahkan, bisa saja semut-semut ini diserang oleh semut yang lain karena dianggap sebagai ancaman. Untuk memberikan waktu kepada semut-semut ini untuk saling mengidentifikasi dan berinteraksi satu sama lain, sebaiknya diletakkan lidi pada nampan ini agar dia bisa merayap satu persatu dan tidak langsung keluar secara bersamaan. Kita letakkan beberapa potong lidi dengan posisi seperti yang ada dalam video ini. Selanjutnya, kita bisa menyaksikan proses kembalinya semut rangrang ke koloni asalnya ini. Waktu yang dibutuhkan dalam proses ini tergantung seberapa banyak semut yang ada di nampan. Setelah semua semut rangrang keluar dari nampan dan bergabung kembali dengan koloni asalnya, maka nampan ini bisa kita ambil dari rak budidaya. Ini artinya proses pengambilan semut rangrang yang melarikan diri dan dikembalikan ke rak budidaya sudah selesai. Baiklah teman-teman, dari tayangan ini dapat kita simpulkan bahwa ada 4 cara untuk mengambil kembali semut rangrang yang terlanjur melarikan diri dari rak budidaya. Yang pertama, dengan cara memberikan larutan air gula. Yang kedua adalah dengan cara melepaskan ratu semut rangrang. Yang ketiga, dengan cara diambil secara langsung menggunakan tangan. Dan cara yang keempat dengan menggunakan kuas dan nampan. Dari keempat cara ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika Anda mempunyai cara yang lain atau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe serta menekan tombol like. Semoga bermanfaat dan nantikan video selanjutnya dari kami. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.